Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan yayasan beserta seluruh jajaran pengurus yang kami hormati, Hadratul Afadil, para asatid, para ustadzat, para guru, para orang tua dan wali murid yang berbahagia, yang kami sayangi, adik-adikku sekalian. Barakallahu fikum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita dihimpun oleh Allah di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. InsyaAllah tidak mengurangi semua keutamaan kita bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita menuju surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amanah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah anak-anak kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu kesemuanya dari api neraka. Dan anak-anak itu menjadi bagian penting yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, yuladu, dia dilahirkan, alal fitrah, di atas fitrah. Makna fitrah menurut para ulama, yang pertama at-tauhid, yang kedua al-islam, yang ketiga al-mu'ahadah, yang keempat as-sirat al-mustaqim. Yang dimaksud sebagai fitrah itu, yang pertama adalah at-tauhid, ya, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-islam, dinul Islam. Yang ketiga adalah al-mu'ahadah, yakni perjanjian antara manusia dengan Rabbnya Jalla Jalaluh, di mana Allah telah mengambil sumpah mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, maka manusia telah menjawab, bala syahidna, betul engkau ya Allah adalah Rabb kami, pencipta, pemelihara, pengatur segala urusan, pemilik kami. Dan yang keempat, makna al-fitrah adalah as-sirat al-mustaqim, atau jalan yang lurus, seperti yang disebutkan oleh Isa alaihi salam di dalam surat Maryam, wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim, bahwasanya Rabb Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian semuanya, fa'buduhu, maka sembahlah dia semata-mata, hadza siratum mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah itu tadi. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kalau yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, menyimpang dari fitrahnya.
au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani, menyimpang dari fitrahnya, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi, menyimpang dari fitrahnya. Adapun dalam hadis ini tidak ada kata-kata yusallimanihi, menjadikannya sebagai Islam, karena al-Islam adalah al-fitrah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amanah kita sebagai orang tua adalah menjaga fitrah anak kita supaya tetap lurus di atas tauhid, di dalam dinil Islam, ya, setia kepada muahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjalan di atas as-siratal mustaqim, di jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang dianugerahkan nikmat kepada mereka oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan jalannya orang yang tersesat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita memahami betul-betul tanggung jawab ini, dan kita kadang merasa khawatir, kadang merasa takut, kadang merasa gelisah meninggalkan anak-anak kita, bagaimana kelak mereka akan menjalani kehidupan di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Sehingga kita pun di hari-hari ini kebingungan bagaimana mendidik dan menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman yang kita hadapi hari ini. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, dan hendaklah takut, alladzina, orang-orang yang law taraku, apabila mereka meninggalkan, min khalfihim, dari belakang mereka, meninggalkan di belakang mereka, dzurriatan, anak keturunan, anak cucu, generasi berikutnya, di'afan, dalam keadaan lemah, khafu alaihim, dan mereka senantiasa mengkhawatirkan keadaannya, falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus, yang lempeng, yang tidak bengkok. Di sini amanah Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita disisipkan oleh Allah di rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang warisan. Seakan-akan Allah hendak menegaskan, sesungguhnya warisan harta berapa banyaknya sekalipun tidak akan bermanfaat bagi anak keturunan kita jika kita tidak menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang lurus. Seberapa banyak apapun harta yang kita tinggalkan untuk anak kita sebagai warisan, tidak akan bisa menenteramkan hati kita dan tidak akan bisa membuat mereka menjadi generasi yang kuat kalau kita tidak berusaha untuk menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah dan orang tua yang berkata dengan perkataan yang lurus, karena dengan dua hal inilah baru Allah akan menjamin anak keturunan kita tidak menjadi lemah dan kita tidak perlu mengkhawatirkan keadaan mereka. Dzurriyah itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita semuanya, sebab dari dzurriyah yang baik akan memancar kebaikan yang tidak putus-putus bagi kita semuanya. Di antara 3 amal saleh yang tidak akan putus pahalanya ketika seseorang meninggal, idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min salas. Ketika anak Adam meninggal, inqata amaluhu, maka amalnya terputus, illa min salas, kecuali dari 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kemudian bermanfaat, dijadikan sumber manfaat oleh manusia tak henti-henti sampai zaman berikutnya.
wa waladin salihin yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kita menyadari tanggung jawab yang besar itu, sekaligus bahwa dengan kita bersungguh-sungguh di dalam mendidik anak-anak kita, bersungguh-sungguh di dalam membesarkan anak-anak kita, maka kita memiliki peluang untuk mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan ada seorang ahli syurga yang pada pagi hari dia berada di satu tingkatan syurga, maka pada petang hari dia diangkat naik ke derajat surga yang lebih tinggi. Dia bertanya kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, ya Rabbi, mengapa aku dinaikkan ke surga tingkat berikutnya sementara belum menikmati malam di surga yang tadi? Maka Rabbnya Jalla Jalaluh berfirman, karena doa dan istighfar mohon ampunnya anak-anak kalian kepada Allah untuk kalian, maka kalian dinaikkan derajatnya di dalam surga. Demikian pula dia telah semalam berada di surga yang ditempatinya, kemudian di waktu berikutnya ternyata dia sudah dinaikkan lagi ke tingkatan surga yang atas. Maka dia protes lagi, ya Rabbi, kami belum menikmati siangnya surga di tempat ini, kenapa engkau naikkan lagi kami ke tingkat berikutnya? Maka Rabbnya Jalla Jalaluh berfirman, karena doa dan istighfar anakmu untukmu yang dipanjatkannya itu pagi dan petang, maka tiap pagi dan petang itu pula kedua orang tua itu naik derajatnya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka family goals kita semuanya, ya, tujuan dari kita berkeluarga adalah jannatu adn yadkhulunaha ma'as salihina min abaihim wa abnaihim wa azwajihim, ya. Surga yang dimasuki, surga Aden yang dimasuki bersama dengan orang-orang saleh dari bapak-bapak kita, dari anak-anak kita, dan dari istri kita. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman yang anak cucunya, keturunannya, generasi berikutnya mengikuti dia dalam keimanan, maka akan kami himpunkan, maka kami akan pertemukan mereka bersama dzurriyyahnya itu. Kata dzurriyyah yang kedua ini menurut sebagian ulama merujuk bukan cuma ke bawah tapi ke atas. Ya, jadi dzurriyyah itu bukan hanya berarti keturunan ke bawah, tapi juga bisa ke kakek-kakek kita ke atas, jalur nasab ke atas. Ini ada dalam firman Allah misalnya dalam surah Yasin, anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kami telah mengangkut dzurriyyah mereka, yaitu bapak-bapak mereka terdahulu, fil fulkil mashhun, dalam bahtera yang berlayar di lautan. Jadi dzurriyyah yang kedua ini yang dimaksud adalah dihimpunkan, dipertemukan bukan cuma dengan anak-anak keturunan kita, tapi juga dengan bapak-bapak kita semuanya di jannah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tentu tempat pertemuan yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keridhaan Allah adalah surga. Dan surga itu dipilihkan surga yang sama, surga yang paling tinggi yang diraih oleh garis keturunan tersebut. Jadi di surga tertinggi yang diraih oleh garis keturunan tersebut, mereka dihimpunkan karena sambung menyambung satu sama lain dengan keimanan. Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam tafsirnya Ibnu Katsir juga menjelaskan bagaimana kemudian ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, wahai Rabbi, di manakah bapakku, di manakah anakku, di manakah istriku, ya. Maka Rabbnya Jalla Jalaluh menjawab, sesungguhnya amal soleh mereka tidak mencapai derajat amal soleh yang engkau lakukan, sehingga tingkatan mereka di bawah tingkatanmu di dalam surga. Maka orang itu berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, wahai Rabbi,
Sesungguhnya aku apabila beramal tidak kuniatkan hanya untuk diri pribadiku semata, tetapi setiap kali aku beramal, maka sesungguhnya aku beramal dengan niat untuk diriku, untuk keluargaku, ya, untuk istriku, untuk anakku, untuk bapak-bapakku. Maka Rabb kita Jalla Jalaluh memerintahkan agar semua orang yang disebutnya sebagai orang yang berserikat dengan diri dalam niat-niat amal tersebut, ya, dipanggil dan kemudian dihimpunkan bersamanya di dalam surga yang sama tersebut. Masya Allah, tabaraka rahman. Inilah pentingnya kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita, supaya kemudian ketika kelak bertanggung jawab di hadapan Allah, tanggung jawab kita itu terasa ringan, supaya anak-anak kita ini menjadi pengangkat derajat kita semua di sisi Allah. Barangkali banyak di antara amal-amal kita tidak sempurna, tetapi disempurnakan anak-anak kita. Barangkali banyak di antara doa-doa untuk kita diri kita sendiri banyak yang tidak diterima oleh Allah, tapi doa anak-anak kita untuk kita menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebut, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang dikhawatiri keadaannya, senantiasa membuat gelisah orang tuanya. Falyattaqullaha, maka obatnya dari rasa demikian adalah bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mengatakan perkataan yang bengkok, tetapi harus senantiasa berpegang kepada perkataan yang lurus, kepada perkataan yang jujur, yang tidak bengkok. Inilah dua basic value yang kemudian kita temukan di dalam kehidupan Rasulullah SAW, diterjemahkan dengan penuh kasih kepada anak-anak kecil di sekitar Rasulullah SAW oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Yang pertama, mendidik anak ala Rasulullah SAW itu basic value-nya, nilai dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah. Untuk menjadi orang tua yang bisa mengharapkan anak-anaknya kelak menjadi anak-anak bertakwa, perlu sekali bagi orang tua untuk juga menjadi orang tua yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berhati-hati dalam segala halnya, ya, waspada dalam segala halnya, terutama terkait dengan nasib dirinya kelak di akhirat, yakni dia melaksanakan muraqabah. Orang tua yang mendidik anaknya dengan bimbingan Rasulullah SAW, memulai, ya, pendidikan keluarganya dengan takwa kepada Allah, dan takwa itu dimulai dengan muraqabah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa dilihat, didengar, dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa bahwa apa yang dia lakukan semuanya di dunia tidak akan luput termaktub di dalam kitab yang akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, merasakan pengawasannya Allah, yang dengan pengawasan Allah itu kita berhati-hati, dengan pengawasan Allah itu kita malu kepadanya, dengan pengawasan Allah itu kita takut kepadanya. Yang kedua adalah muahadah. Tadi kita sebut dalam pengertian fitrah, di antaranya adalah muahadah, sedangkan muahadah, ya, ini bermakna mengingat janji kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah abd yang mengabdi kepada Allah yang merupakan Rabb sekaligus ilah bagi kita semuanya.
Muahadah itu juga meniscayakan kita menyusun hidup kita dengan niat-niat, rencana-rencana, program-program ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Program-program untuk melaksanakan amal saleh, melaksanakan ibadah yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Dan dengan itu kita mengisi hari-hari kita dengan niat baik. In wil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Selalulah niatkan kebaikan karena engkau tak henti-hentinya dinilai sedang berkebaikan selama niat-niat di dalam hati itu baik. Niat diterjemahkan menjadi program-program untuk beramal saleh. Apa yang harus dilakukan dengan salat fardu kita dalam sehari, apa yang harus dilakukan dengan wudhu kita, apa yang harus dilakukan dengan puasa kita, dengan amalan-amalan lain yang kemudian kita bisa rencanakan dari yang bersifat personal sampai yang bersifat memberi manfaat kepada sesama, membantu, sedekah dan segala bentuknya, sampai kemudian yang bersifat pribadi berupa zikir-zikir sampai kepada berbagai pernak-pernik yang bisa menjadi kebaikan yang teraih di sisi kita. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu muhasabah. Bagaimana kemudian orang tua yang bertakwa yang ingin melahirkan anak-anaknya yang bertakwa pula, yang mendidik anak-anaknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka mereka melakukan muhasabah. Mereka menghitung-hitung bekal kembali ke hadapan Allah. Mereka melakukan introspeksi terhadap baik niat-niatnya, ilmu-ilmunya, amal-amalnya, perjalanan-perjalanannya, semuanya. Yang berikutnya adalah mujahadah. Bagaimana kemudian kita semuanya melakukan tarbiyah ruhaniyah supaya bisa istiqomah melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang fardu maupun sunnah, dan sekaligus meluruskan niat-niat kita agar semuanya ibtigha wajhallah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah misi ketakwaan kita sebagai orang tua. Dan kalau takwa dimaknai seperti Ubay bin Ka'ab, hati-hati di dalam kehati-hatian, misalnya kita memiliki amanah-amanah untuk ditunaikan tentang halal dan haram, ya, asupan anak-anak kita. Karena bahkan Rasulullah SAW yang sangat lembut kepada cucu-cucu beliau dalam perkara-perkara yang lain, kalau sudah dalam perkara halal haram, beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata sangat tegas. Suatu hari Al Hasan radhiyallahu anhu bermain di lantai rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menemukan sebutir kurma. Ya, anak kecil yang masih merangkak-rangkak ini kemudian memasukkan kurma itu ke mulutnya. Maka Nabi SAW segera mendapatinya, mengangkatnya, dan kemudian memberi isyarat untuk mengeluarkan makanan tersebut dari dalam mulutnya, gitu ya bahasa kita. Kemudian setelah dikeluarkan dan merasa enak, Nabi SAW baru menyampaikan, apakah engkau tidak tahu nak bahwa boleh jadi kurma ini adalah kurma sedekah, dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk menerima sedekah, tidak seperti kaum muslimin yang lainnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran kecil dari ketakwaan sebagai basic value atau nilai dasar pertama bagi siapapun yang ingin sukses di dalam mendidik anak-anaknya.
Tentu kita tidak bisa menjadi manusia sempurna yang sama sekali terbebas dari dosa-dosa. Tapi orang bertakwa itu adalah orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menjaga rasa takutnya kepada Allah supaya menjadi penghalang bagi dirinya untuk melakukan hal-hal yang buruk ataupun kemaksiatan. Sementara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjadi satu modal dasar ya yang mencukupi. Jadi ada sebagian ulama mengatakan ada orang tua yang tidak pernah belajar ilmu parenting, tidak tahu bagaimana caranya mendidik anak, tidak mudeng tentang teori-teori psikologi perkembangan ya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dengan ketakwaan orang tua tersebut, Allah menjaga anak-anak mereka menjadi insan-insan terbaik. Barakallahu fiikum. Ini tentang modal dasar pendidikan, yaitu takwa. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan ketakwaan itu ya, orang tua bisa berharap banyak hal. Karena tadi saya sebutkan ada banyak orang tua tidak mengerti tentang teori-teori parenting, tidak mengerti tentang teori psikologi perkembangan, tidak tahu tentang dunia muyul anak muda sekarang. Tapi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak mereka menjadi anak-anak yang hebat ya, karena mereka memasrahkannya kepada Allah. Meskipun mereka tidak memiliki ilmu apapun terkait bagaimana membesarkan anak yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Ya, jadi kuncinya ketakwaan. Yang kedua, basic value-nya adalah wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah mengucapkan perkataan yang lurus kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa mengajari anak-anak kita dengan perkataan yang bengkok, yang tidak konsisten dan tidak konsekuen. Yang pertama tentang konsistensi adalah bahwasanya orang tua kepada anak ya sama-sama di dalam hak dan kewajibannya ya diatur dengan penuh kesaling fahaman satu sama lain ya. Kemudian konsisten untuk berbicara ya. Memang konsisten berbicara itu tidak mudah. Dalam arti kadang-kadang kita tergoda untuk berbohong atau memanipulasi kepada anak demi tujuan yang kita anggap dalam diri kita sebagai tujuan mulia, ingin mengantar mereka ke tempat yang jauh ya. Ingin untuk memberikan kepada mereka yang terbaik ya. Kadang-kadang demi supaya mereka makan, kadang-kadang demi supaya mereka tidak menangis, demi supaya mereka tidak protes misalnya. Kita memberikan berbagai hal yang berpotensi mengancam ya qaulus sadid atau ucapan yang lurus itu dalam bentuk yang konsisten ya. Contohnya adalah anak kita mungkin sedang bermain dengan gadgetnya, kemudian kita minta dia bantu untuk membereskan beberapa hal. Nak, bantuin Umi dong angkutin piring-piring kotornya ke tempat cuci piring ya, tolong ya. Anaknya ternyata nggak mau. Kemudian orang tua ini mengatakan, astagfirullah, kamu tuh udah besar loh nak, masa nggak mau bantu Umi ya. 5 menit kemudian anak kita melihat sebuah iklan di layar yang ditontonnya, kemudian ditunjukkan kepada kita, Mi tolong beliin ini dong Mi, bagus Mi buat aku ya Mi. Lalu kita dengan spontan mengatakan, kamu tuh masih kecil, kamu gak boleh beli yang seperti ini.
Jadi anak-anak kita kebingungan tentang konsep karena tadi dia diminta bantu sesuatu, dia tidak mau, maka dia dibilang masih kecil. Tetapi dia meminta sesuatu dan kita tidak ingin memenuhinya, maka kita menyebutnya sebagai masih kecil ya. Yang tadi kita sebut sudah besar kok tidak mau bantu, yang di sini kita sebut masih kecil kok minta barang yang seperti itu. Tidak sinkron. Nah, bagaimana kemudian kita bernegosiasi dengan anak? Kita boleh menyebut lebih kecil, lebih besar, tapi dengan pembanding, dengan standar. Ya, kamu tuh sudah besar dibandingkan adik, kok kamu sekarang tidak mau bantu. Nah, itu ada pembanding. Kamu tuh masih kecil kalau dibandingkan yang ada di iklan itu. Kalau di iklan itu sudah boleh karena sudah besar. Kamu tuh masih kecil. Nah, ini ada pembanding sehingga anak ini tidak mengalami confuse, tidak bingung dengan identitasnya karena kadang-kadang dianggap sudah besar ataupun masih kecil gitu ya. Ini contoh kecil sekali di antara perilaku-perilaku kita dalam berkata-kata kepada anak kita demi kepentingan kita sendiri, sehingga kita mengabaikan prinsip konsisten dan konsekuen dari qaulus sadid tersebut. Ada anak jatuh ya, apa yang harus kita lakukan supaya kemudian terungkapkan kata-kata yang positif ya. Karena kalau kita bilang ini batunya nakal, kita sedang melatih dia untuk suka blaming others, menyalahkan yang lain ya, atau kita melatih dia untuk menyalahkan dirinya sendiri, itu kan dibilang juga apa? Makanya jangan lari-lari gitu. Kita membatalkan hal yang sangat penting untuk dia latih dalam kehidupannya. Kemudian kita mengungkapkan kata-kata misalnya, nah nggak apa-apa, denial ya terhadap rasa sakitnya, misalnya nggak sakit, nggak apa-apa. Membuat dia mungkin tidak peka lagi, tidak sensitif terhadap penderitaan orang lain. Karena dia merasa ketika dia sakit betul dibilang tidak sakit oleh orang tuanya. Dan berbagai variasi-variasi lain yang ternyata bisa menimbulkan dampak-dampak psikologis karena bermuara dari satu sebab, yaitu tidak qaulus sadid. Dia bukan sebuah kalimat yang lurus, bukan kalimat yang lempeng. Nah, betapa bijaksananya orang tua ketika anaknya jatuh ya, dia ambil, dia peluk, dia biarkan selesai menangis, baru kemudian dia salami dan ucapkan selamat nak, tadi sudah nyoba lari dan ternyata jatuh. Lari itu harus cepat, tapi ada kemungkinan jatuh, nggak apa-apa, yang penting bisa bangkit lagi, tidak menyerah, dan yang namanya jatuh itu ya wajar-wajar saja gitu ya. Ini yang kemudian akan menjadi pemupuk kekuatan pada diri si anak. Kita Bapak Ibu juga kadang-kadang tergoda untuk tidak qaulus sadid dalam perkara-perkara yang terkait pamit misalnya. Orang tua mau pergi, anaknya nggak boleh ikut, terus anaknya dibawa oleh pembantu atau neneknya atau kakeknya untuk melihat cicak. Ternyata kemudian orang tuanya sudah hilang lenyap tanpa pamit gitu ya. Betapa kemudian dengan prinsip qaulus sadid lebih baik pamit ya. Benar-benar mengatakan kemana perginya, untuk apa, disampaikan kepada si anak yang mungkin menangisnya hanya akan beberapa kali. Sudah itu semakin mengerti, semakin paham. Kalau tidak boleh ikut ya tidak boleh ikut. Kalau diajak ikut ya diajak ikut. Ada perbedaannya. Gitu ya. Daripada anak-anak kita belajar untuk menghalalkan segala cara
Karena ternyata caranya begitu. Aku ditipu, lihat cicak orang tuanya pergi menyelinap. Ya, hal seperti ini menjadi kerawanan juga dalam kehidupan berkeluarga. Jadi qaulus sadid di dalam berbagai segi ini yang penting untuk kita teguhkan, ya, konsisten dan konsekuen. Tentu saja konsekuen artinya ketika dibalikkan kepada kita, sudah seharusnya kita juga mentaati nilai-nilai yang kita ajarkan dalam kata-kata kita, di dalam keluarga kita. Jadi Rasulullah SAW pernah memuji seorang bapak yang dia menggantungkan sebuah cemeti, sebuah cambuk besar itu di atas pintu rumahnya, terlihat oleh keluarganya. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, nak, kalau kalian mendapati bapak kalian, ya, melanggar apa yang dilarang Allah, maka setiap kalian memiliki hak untuk memukul ayah dengan sekian pukulan. Ya. Tapi sebaliknya kalau kalian melanggar, yang melanggar adalah kalian, maka bapak punya hak untuk memukul kalian dengan cambuk atau cemeti ini yang sudah disiapkan. Jadi di situ ada konsekuen bahwa ya kalau bapak juga salah, bapak siap menerima hukuman, bahkan berlipat dari jumlah kalian yang banyak. Nah, qaulus sadid itu juga diperlihatkan oleh Nabi SAW dalam soal janji. Ada seorang ibu memanggil anaknya kemudian berkata, kemari akan kuberi, kemari akan kuberi. Nabi SAW menanyakan, apakah engkau benar-benar akan memberinya? Orang itu kemudian berkata, ya Rasulullah, aku hanya sekedar manggil anak-anak saja. Maka Nabi SAW mengingatkan, apabila engkau memberinya maka engkau jujur. Apabila engkau tidak memberinya tetapi memanggilnya dengan kata-kata yang jelas ada janji memberi di dalamnya, ya, padahal tidak untuk diberi betul-betul, ya, hanya strategi, maka ini adalah perkara yang akan merusak. Jadi kejujuran ini menjadi satu pilar tersendiri bagi qaulus sadid, bagi perkataan yang lurus, yang lempeng, yang akan menjadi kekokohan berikutnya, karena basic value berikutnya dari pendidikan anak-anak kita. Ini yang kedua. Basic value yang ketiga kita ambil dari surah Luqman, ya, seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, salah satu bapak teladan, ya, bapak yang kisahnya diabadikan Al-Quran dalam mendidik putra-putrinya. Di dalam surah Luqman dikisahkan bahwa Sayyidina Luqman itu diberi oleh Allah hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh-sungguh benar-benar telah kami anugerahkan kepada Luqman suatu anugerah berupa hikmah, dan hikmah itu berbunyi anishkur lillah, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya, dalam kalimat Allah ini, walaqad ataina Luqmanal hikmata, benar-benar Allah anugerahkan kepada Luqman hikmah. Hikmah itu menurut Sayyidina Umar bin Khattab tidak hanya membedakan yang hak dari yang batil, tapi membedakan yang lebih baik dari kumpulan yang sama-sama baiknya, dan membedakan yang lebih ringan keburukannya dari kumpulan yang penuh dengan keburukan. Itu baru disebut sebagai satu hikmah, ya, yaitu ketika kita tidak hanya mengenali hak
dan batil, benar dan salah. Tapi kita berbicara tentang hikmah, bahwa dalam hikmah itu ada yang terbaik di antara yang baik, dan ada yang lebih ringan keburukannya dibandingkan satu kumpulan keburukan. Itu hikmah. Dan hikmah yang paling tinggi adalah anishkur lillah, sebuah kesadaran untuk bersyukur kepada Allah, karena hidup di dunia ini adalah lautan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah yang berlimpah, nikmat yang tak habis-habis, nikmat yang engkau menghitungnya maka engkau tidak dapat menghinggakannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu tidak akan pernah bisa menghinggakan nikmat tersebut. Maka karena menghitung tidak bisa, kalau menghitung saja tidak bisa apalagi membayar nikmat Allah, maka yang bisa dilakukan seorang hamba kepada nikmat Allah adalah untuk mensyukurinya. Anishkurillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa bersyukur, pada hakikatnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, tidak membutuhkan kepada siapapun juga, apapun juga. Hamid, dan dia maha terpuji, tanpa dipuji sekalipun dia telah terpuji. Jadi hikmah berupa rasa syukur itu anugerah yang luar biasa. Kemampuan untuk mensyukuri suatu nikmat, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang disyukuri. Kemampuan mensyukuri suatu nikmat adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang harus disyukuri tersebut. Maka semuanya dari Allah. Bertumpuk-tumpuk nikmat dianugerahkan kepada kita, dan semakin berlipat nikmat-nikmat itu dengan kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, dengan pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Paling tidak ada 3 dimensi syukur. Syukur itu yang pertama menyebut-nyebut zat yang maha pemberinya. Yang kedua, yang bersyukur itu mempergunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan, kesalehan. Yang ketiga, menjadikan nikmat tersebut bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi orang-orang yang di sekitarnya, dan bahkan juga pada umumnya semua manusia. Jadi menyebut-nyebut yang maha pemberi dengan pujian. Yang kedua, menggunakannya untuk ketaatan. Yang ketiga, menjadikannya bermanfaat untuk sesama. Itu makna syukur. Dan di sini syukur tentang anak-anak kita juga menjadi basic value dari apapun pengajaran yang akan kita berikan kepada mereka sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa selain mengungkapkan rasa syukur itu kepada Allah, kita sangat perlu menjadikan rasa syukur itu sebagai ruh interaksi kita dengan anak-anak kita. Kita jadikan mereka sebagai yang tersyukuri betul-betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengungkapkan kepada anak-anak kita cinta dan kasih sayang itu dalam bentuk doa. Selain doa yang tidak pernah putus yang kita panjatkan kepada Allah tentang mereka, maka perlu sekali mengapresiasi mereka
melangsungkan syukur kepada mereka dengan mereka menyaksikan, dengan mereka melihat, dengan mereka merasakan. Seperti ungkapan ketika mendoakan mereka, ya, Masya Allah nak, kamu adalah anugerah Allah yang sangat mahal untuk ayah dan bunda. Melalui lisanmu ini yang kelak akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh jadi dia jadi sebab diampuninya dosa ayah dan bunda yang sangat banyak. Disebabkan kamu mengamalkan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh orang tua, maka boleh jadi itu yang akan mengangkat derajat papa dan mama di surga. Kita ungkapkan betapa berharganya mereka, kita ungkapkan betapa cintanya kita kepada mereka. Dan rasa syukur itu diejawantahkan juga dalam perilaku dan respon-respon kita terhadap segala sesuatu yang ada pada anak-anak kita. Apakah kita orang tua yang pandai bersyukur? Tesnya bisa sangat sederhana. Katakan begini, habis makan, anak-anak kita menyeret-nyeret piring yang dia pakai makan tadi menuju ke wastafel tempat cuci piring, kemudian di tengah perjalanan piring itu lepas, jatuh dan pecah dari genggamannya. Maka apa yang akan dikomentari pertama oleh seorang ibu atau seorang ayah tentang anaknya? Apakah yang dikomentari pertama adalah piring yang jatuh dan pecah itu? Ataukah yang dikomentari pertama adalah effortnya, kerja kerasnya, usahanya, ikhtiarnya untuk membawa piring itu ke tempat cuci piring? Sebuah hal yang sangat terpuji dan sangat diperlukan di waktu-waktu yang akan datang. Maka bagaimana komentar orang tua ketika melihat anak yang menyeret-nyeret piring untuk dibawa ke tempat cuci piring itu menjatuhkan piring tadi di bawah, di lantai, dan kemudian pecah berantakan? Kalau kita masih kemudian mengatakan, tuh kan ibu bilang juga apa, udah ibu aja, nah, maka sebenarnya kita sedang tidak mensyukuri anak kita. Kenapa? Karena kita fokus pada kecelakaan yang dia tidak sengaja, kita fokus pada insiden yang dia sebenarnya tidak mau itu terjadi, dan kita mengabaikan proses luar biasa si anak ini punya kepedulian dan latihan effort yang luar biasa untuk mengembalikan cacing itu ke tempatnya, piring itu ke tempatnya. Jadi membawa piring itu ke tempat cuci piring yang sangat kemudian membantu kita. Niatnya begitu, sudah dilaksanakan, tapi qadar Allah pecah di tengah jalan. Maka seorang ibu yang pandai bersyukur pertama-tama akan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut dengan mungkin kata-katanya, Masya Allah nak, anak Umi pinter, habis makan piringnya mau dibawa ke tempat cuci, ya keren itu nak, qadar Allah ya, ini jatuh, gak apa-apa, ayo kita bersihin bareng, yo hati-hati ya, ini belingnya tajam, pelan-pelan. Ini akan menjadi pendidikan yang luar biasa bagi anak tersebut, karena dia diapresiasi effortnya, usahanya untuk mencoba membawa piring itu, dimaklumi kekurangannya, dia masih kecil, dimaafkan kesalahannya, membanting piring itu, diajari tanggung jawab, ya, ketika piring itu pecah apa yang harus dilakukan, ya, dan ini semuanya dalam satu rangkaian yang sangat luar biasa. Jadi penting untuk kita senantiasa memandang anak-anak kita ini dengan paradigma syukur itu tadi. Masya Allah pinter karena sudah berusaha untuk membawa piring dari tempatnya makan ke tempat cuci piring. Masya Allah pinter, dia sudah berusaha sekuat tenaga, bahwa jatuh qadarullah wa masya fa'al, bukan kemauan dia, bukan dia sengaja, tapi karena kecelakaan, maka itu adalah ketetapan Allah. Alhamdulillah ya ala kulli hal,
kesempatan untuk mendidik dia, membiasakan dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Lalu dengan itu kita ajari dia untuk bagaimana sebenarnya harus dilakukan ketika ada yang pecah dan lain sebagainya, sehingga tidak mudah panik di waktu-waktu yang akan datang. Jadi paradigma syukur, ya basic value syukur dalam parenting ini, dalam mendidik anak-anak kita ini adalah sesuatu yang akan sangat menguntungkan di waktu-waktu yang akan datang, menjadi kesempatan-kesempatan untuk mengajarkan begitu banyak hal yang lain, ya. Jadi takwa, kemudian juga ada qaulus sadid atau perkataan yang lurus, dan yang ketiga adalah syukur. Ini akan menjadi basic value dari pendidikan anak di rumah kita sesuai ajaran Rasulullah SAW, yang akan diikuti dengan 5 kurikulum penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 5 kurikulum penting yang Allah masih sebutkan dalam suratul Luqman, bahwa 5 kurikulum penting itu, yang pertama, ya setelah basic value ini kemudian kita perjuangkan, ya kita bereskan seberes mungkin, ya. Yang selanjutnya tentu adalah satu proses untuk mendidik mereka dengan 5 kurikulum seperti yang diajarkan Luqman. Kurikulum pertama itu tauhid. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang Luqman, Allah berfirman, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ingatlah ketika Luqman berkata ketika dia memberi pengajaran kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Ini kurikulum pertama dan utama bagi anak-anak kita. Bahkan sejak dalam kandungan, sejak masih bayi, ya, sejak masih kanak-kanak, mungkin keterampilan berkomunikasinya belum baik. Jangan tunggu dewasa, segera tanamkan tentang tauhidullah. Kenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kenalkan lewat diri mereka sendiri. Kenalkan lewat anggota badannya. Masya Allah nak, matamu indah sekali. Hanya 2 buah bola dimasukkan Allah ke dalam lubang di wajah kita. Lalu dengan itu kamu bisa melihat seluruh dunia. Lalu dengan itu kamu bisa menatap seluruh keindahan. Betapa hebatnya mata itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mata, kita bisa menyebut tentang hidung yang lubangnya di bawah bukan di atas agar tidak repot kalau hujan, gitu ya. Yang dari situ udara dimasukkan ke dalam tenggorokan, dari tenggorokan dibawa ke dada, lalu di dalam dada, di paru-paru dia distribusikan ke sel-sel kecil, ke alveolinya masing-masing. Dari situ dititipkan ke darah untuk diangkut ke seluruh sel-sel tubuh menjadi daya kehidupan. Dan hanya Allah yang bisa melakukan semua itu. Sebagaimana dia Allah menciptakan mata, maka apakah kita akan menyembah selain Allah? Tentu itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Allah yang menciptakan telinga kita yang hanya berbentuk cuping dengan ukiran-ukiran yang menarik sekali, ya, bentuknya di sini. Ada lubangnya, dimasukkan udara, gelombang bunyi dari udara masuk ke lubang itu, ya, menggerakkan gendang telinga bergetar, kemudian dikirim sinyal ke otak kita. Kalau berbunyi gajah, maka kemudian segera di otak kita terbayang binatang yang besar, kakinya 4, ya, telinganya lebar, hidungnya panjang, ya, berbelalai dan bergading, gitu ya, dengan ekor yang kecil, dengan badan yang besar, gitu. Betapa ajaibnya itu semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Belum lagi sistem pencernaan kita, sistem peredaran darah kita, ya, sistem indera kita,
Semuanya menjadi bahan ajar yang sangat luas untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Kita bisa bicara kepadanya tentang rizkinya, ya, makanan yang dimakannya, betapa Allah yang menumbuhkan padinya nun jauh, bukan di negeri kita, ditanam oleh petani yang tidak kita kenal, tapi semuanya oleh Allah dihadirkan untuk menjadi makanan kita. Demikian pula kedelai yang menjadi tempenya dari negeri yang lebih jauh lagi, di Amerika mungkin ditanam, ya, diimpor ke Indonesia untuk menjadi makanan yang kita gemari, ditumbuhkan jamur di atasnya supaya dia semakin bergizi, dan seterusnya. Kita bisa menjelaskan itu semuanya untuk meneguhkan, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Nah, ini semuanya Allah yang memberikan rizki, yang menciptakan, yang mengatur segala urusan kita. Yang kalau kita sampai menyembah selain Allah, itu sebuah kezaliman yang besar. Kurikulum kedua setelah tauhid adalah muraqabatullah. Di dalam surah Luqman disebutkan, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Wahai anakku, sekiranya ada satu substansi seberat biji darah, kecil sekali, berada di dalam batu atau di petala langit atau di kedalaman bumi, lapis-lapis bumi, tidak ada yang mengetahuinya, tetapi Allah tetap mengetahuinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tetap akan mendatangkan balasannya. Ini satu prinsip yang sangat penting untuk kita jelaskan kepada anak-anak kita setelah tauhid, yaitu pengawasan Allah. Bahwasanya nak, meskipun ketika akan berbuat baik, kamu tidak ada Umi yang ngelihat, yang kalau Umi ngelihat maka Umi akan memuji kamu. Tidak ada Abah yang kalau Abah lihat maka Abah akan memberi hadiah kepadamu. Tidak ada ustadzah yang kalau lihat tentu dia bisa memberikan penghargaan untukmu. Tidak ada teman-teman yang kalau mereka lihat tentu mereka akan kagum padamu. Meskipun begitu, kalau kamu itu baik, kalau kamu tahu itu baik, lakukan. Karena yang baik yang dilakukan pasti diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan nanti ketika Allah memberikan balasan Allah lebih baik daripada senyum ibumu, hadiah bapakmu, pujian gurumu, ataupun kekaguman teman-temanmu. Dan kalau kamu ingin melakukan satu hal yang salah, yang dosa, yang rusak, yang maksiat, meskipun tidak ada ayah yang melihatmu, yang kalau melihatmu ayah pasti menegur. Tidak ada ibu yang kalau ibu melihatmu pasti ibu menangis. Yang tidak ada guru-guru, kalau mereka melihat tentu akan memberikan hukuman. Tidak ada teman-teman yang kalau melihat tentu mereka akan mencibir. Tetapi kalau itu hal yang buruk, hal yang jelek nak, meskipun tidak ada yang melihat, maka janganlah dilakukan. Karena Allah pasti melihat dan mencatat, dan balasan Allah pasti adil, pasti setimpal, meskipun tidak ada yang melihat tadi. Kita juga mengajarkan kepada mereka dalam muraqabatullah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka dibalas amal itu oleh Allah, bukan oleh orang tua ataupun pihak-pihak yang lain. Daripada menjanjikan, nak besok kalau hafal juz 30 boleh deh dibeliin sepeda, maka alangkah lebih baik ya memberikan kejutan setelah mereka bekerja keras, dan memberikan kalimat yang tepat ketika menghadiahkannya. Nah, Masya Allah, ayah bangga sama kamu, kamu sudah menyelesaikan
hafalan juz 30. Mohon maaf ya nak, ayah nggak bisa ngasih apa-apa. Ini hanya ada sepeda. Sepeda ini pun dari Allah, cuma dititipkan lewat ayah yang membelikan. Rezekinya semua dari Allah. Ini untuk kamu, mudah-mudahan menjadi penyemangat, kamu jadi makin rajin pergi mengaji ya. Dan Masya Allah ya nak ya, apa yang diberikan Allah kepadamu kalau kamu istiqomah pasti akan lebih indah daripada sepeda ini, daripada hadiah apapun yang pernah diberikan oleh ayah dan bunda. Ayah dan bunda tidak bisa memberi apa-apa, hanya sesuatu yang sederhana, semuanya dari Allah. Dan kalau kamu istiqomah, yang di sisi Allah jauh lebih baik, jauh lebih kekal kelak di surganya. Ini yang perlu kita jelaskan kepada mereka. Muraqabatullah. Yang ketiga adalah kurikulum ibadah, Bapak Ibu dan mata Allah. Kurikulum ibadah itu, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkan salat, perintahkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar, dan bersabarlah atas semua hal yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang diwajibkan. Saya dulu bertanya-tanya kenapa Rasulullah bersabda murru auladakum bisalati wahum abana'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pertanyaannya, kenapa umur 7 tahun diperintahkan salat? Kenapa bukan sejak jauh-jauh hari sebelumnya? Saya dapati jawabannya di surah Luqman ini, bahwa sebelum memerintahkan anak-anak ini ibadah, ada pemahaman yang harus dikejar terlebih dahulu oleh mereka. Pemahaman yang sangat agung dan sangat besar, yaitu tadi kurikulum tauhid dan kurikulum muraqabatullah. Kalau kurikulum tauhid dan muraqabatullah ini beres, sebenarnya anak-anak ini tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu dibentak-bentak untuk melaksanakan salat dan segala ibadah lainnya begitu masanya tiba. Kalau mereka sudah memiliki kesadaran yang paripurna tentang hak dan kewajiban mereka sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kewajiban mereka untuk melaksanakan ibadah salat sebagai ibadah yang terutama di dalam Islam. Nah, jadi ternyata setelah yang pertama tauhid, yang kedua muraqabatullah, ya, tidak perlu tergesa-gesa untuk yang ketiga, yaitu ibadah. Tunggu, perintahkan mereka untuk sholat pada umur 7 tahun. Ya, ini satu pengalaman yang luar biasa kita bisa lihat pada pribadi Rasulullah, bagaimana menjadikan anak-anak di bawah 7 tahun itu merasakan sholat sebagai ibadah yang menyenangkan, ibadah yang membuat mereka merasa diutamakan dan diperhatikan. Bagaimana Rasulullah menggendong Umamah binti Abil As dalam sholat. Jika rukuk diletakkan, i'tidal diambil lagi. Jika sujud diletakkan, duduk di antara dua sujud, kemudian dipangku. Ya, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula beliau pernah membuat geger jamaah gara-gara dalam satu sujud, di satu sholat berjamaah Rasulullah bersujud lama sekali sampai ada sahabat yang terfikir yang bukan-bukan tentang beliau. Tapi ternyata begitu sholat berakhir, beliau menghadap kepada hadirin dan meminta maaf karena tadi telah memperlama sujud. Sebabnya rupanya Husain bin Ali radhiyallahu anhu naik ke punggung beliau, kemudian menjadikan beliau kuda-kudaan, maka menanti sampai anak itu puas karena Rasulullah tidak ingin memutus kesenangan anak itu di dalam bermain. Ini menunjukkan sholat diperkenalkan dengan cara-cara yang menyenangkan, dengan cara-cara yang akrab, dengan cara-cara yang mesra, gitu ya, dan tidak memaksa, tidak menyakiti, ya. Jangan sampai gara-gara anak kita di umur 2, 3, 4, 5, 6 bahkan mengganggu kita sholat, lalu kita memarahi, lalu kita memberikan peringatan keras dan kemudian bahkan menyakiti, naudzubillah min dzalik, yang akan membuat mereka trauma kepada sholat. Tapi perlahan-lahan kemudian dibiasakan, lalu baru diperintahkan. Dan ini tidak hanya soal fi'lus shalah, tapi iqamatis shalah. Ya bunayya aqimis shalah, menegakkan sholat itu, ya, sekaligus untuk menegakkan dampak dari sholat itu kepada perilakunya. Ya bunayya aqimis shalah berarti juga menghindarkan mereka dari sifat halu,
berkeluh kesah, lagi kikir, membuat mereka al-musallin, orang-orang yang salat itu menjadi orang yang dawam salatnya, merindukan salat seba'da salat. Dari subuh sudah rindu duhur, sehingga mereka salat duha. Dari duhur mereka rindu asar, dari asar mereka rindu maghrib, dari maghrib mereka rindu isya, dari isya rindu kepada subuh, sehingga kemudian mereka bertahajud, misalnya begitu. Dawam kemudian juga membuat mereka memahami tentang konsekuensi akhirat. Mereka akan mendapatkan hari hisab, ya, balasan amal. Kemudian mereka tahu bahwa di akhirat ada adab yang pedih. Kemudian mereka faham untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang keji. Kemudian mereka mampu untuk menjaga amanah janji, ya, dan juga persaksiannya. Kemudian mereka tahu bahwa dalam hartanya ada hak untuk orang-orang yang meminta dan tidak meminta, ya. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara salatnya. Ini yang disebut paripurna nilai-nilai salat untuk diajarkan kepada anak-anak kita, bukan cuma gerakan dan bacaan. Kemudian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar tentu juga adalah konsekuensi dari salat itu, karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk membuat dia berani menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di luarnya. Kemudian sabar atas semua itu karena memang kehidupan seorang mukallaf, orang yang sudah terbebani beban syariat dengan semua pernak-pernik perintah dan larangan Allah di sana, dan juga kesabaran di sini sangat diperlukan, ya, untuk senantiasa taat, untuk menjauhi maksiat dan untuk menerima berbagai gangguan dan musibah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurikulum yang berikutnya adalah akhlak dan adab, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya diperintahkan oleh Luqman ini kepada putranya supaya jangan menyombongkan diri di muka bumi. Menjadilah orang yang berakhlak rendah hati. Tawadu, menjadilah orang yang dengan akhlak mulia kepada sesama, maka akan bisa meraih hati mereka. Dan kemudian ditutup dengan pengajaran adab. Waqshid fi masyika waghdud min sautik, ya. Tahan sebagian suaramu dan sederhanakan cara berjalanmu. Ya, adab itu tentu bedanya dengan akhlak adalah pada keterikatannya dengan lingkungan. Ya, akhlak itu universal, jujur, rendah hati, ya, sabar, ya, kemudian seorang yang santun dan pemaaf dan sebagainya, itu adalah akhlak, karena dimanapun dia adalah kebaikan. Sementara yang disebut sebagai adab biasanya terkait dengan etika dan etiket, tata cara yang sopan di satu daerah belum tentu adalah sopan di daerah yang lain, sehingga penting untuk memahami dan menyesuaikan diri terhadap berbagai hal yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan ini. Ini yang saya kira menjadi prinsip-prinsip pokok dari pengajaran-pengajaran yang kita berikan dalam mendidik anak kita, dengan 3 basic value: takwa kepada Allah, kemudian perkataan yang lurus, kemudian rasa syukur. Lalu dari situ kita mengajarkan 5 kurikulum maha penting: tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak, dan adab. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.